Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kita beralih ke lantai bursa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini kembali tertekan dan bahkan anjlok lebih dari 3%. Apa yang membuat IHSG merosot tajam pada hari ini? Langsung saja kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Mercy, kalau kita melihat pergerakan IHSG sejak Senin hingga hari ini terus bergerak turun, bahkan sudah lebih dari 10%. Apa yang menyebabkan pergerakan IHSG turun? Jessica dan pemirsa, sentimen negatif dari Amerika Serikat terkait dengan tingginya inflasi di Amerika Serikat masih menekan kinerja indeks harga saham gabungan dan juga pergerakan indeks saham global. Kalau kita lihat hari ini indeks harga saham gabungan kembali turun 3,1% di level 6.599. Pelemahan pada indeks harga saham gabungan semakin dalam karena tekanan jual dari investor asing di pasar saham Indonesia. Terjadi aksi profit taking terutama di saham perbankan. Dan kalau kita lihat hari ini net sell dari investor asing mencapai 707 miliar rupiah. Dan kita juga memantau bahwa saham-saham yang paling banyak dijual adalah saham-saham big caps berkapitalisasi besar dalam indeks LQ45 yang juga turun lebih dari 3% pada perdagangan hari ini. Sementara secara sektoral, hampir semua sektor saham bergerak melemah 2-3%. Hanya saham sektor kesehatan yang pelemahannya terbatas 0,3%. Dan kalau kita lihat saham sektor teknologi turunnya paling dalam sampai 5%. Sentimen negatif masih berasal dari Amerika Serikat karena inflasi yang mencapai 8,3% dan dikhawatirkan The Fed masih akan agresif untuk menaikkan suku bunga untuk bisa mengerem inflasi. Selain itu masih ada kekhawatiran terkait dengan resiko negatif ekonomi dari perang Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, indeks kawasan Asia juga saat ini bergerak melemah, Jessica dan pemirsa. Indeks Nikkei Jepang dan indeks Stratham Singapura turun lebih dari 1%. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong juga melemah 2%. Indeks harga saham gabungan masih diprediksi melemah jangka pendek ini antara 6.500 sampai 6.650. Namun untuk dalam jangka menengah panjang, pergerakan indeks harga saham gabungan diprediksi masih bisa turun ke 6.200 sebelum akhirnya kembali rebound. Jessica. Mercy, apakah tekanan jual juga terjadi pada pasar keuangan dan bagaimana dengan pergerakan harga komoditas pada sore hari ini? Di pasar valuta asing kami memantau nilai tukar rupiah juga melemah 0,3% di level 14.598 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dolar indeks atau dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia terpantau naik 0,4% ke level tertingginya selama 2 tahun terakhir karena ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat yang tinggi ini menguntungkan bagi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang dianggap aman. Belum lagi tingginya inflasi yang sudah mencapai 8%, ini memang diperkirakan sudah puncaknya inflasi di Amerika Serikat. Namun sulit untuk menurunkannya ke level sebelum pandemi COVID-19 yaitu di bawah 2%. Sehingga masih ada ekspektasi bahwa The Fed masih akan agresif menaikkan suku bunga acuan. Karena dolar indeks ini bergerak cukup signifikan, naik signifikan hari ini, maka menekan kinerja harga emas. Harga emas di luar negeri, emas COMEX turun 0,28%, sementara harga emas antam dalam negeri juga turun 0,4%. Di sisi lain kami juga memantau harga minyak WTI dan Brent melemah sampai 2% karena data cadangan minyak di Amerika Serikat yang mencapai 8 juta barel selama 1 pekan terakhir atau yang paling tinggi selama beberapa pekan terakhir. Namun kita masih bisa lihat pergerakan komoditas terutama harga minyak yang fluktuatif karena masih ada kekhawatiran terkait dengan Uni Eropa yang sedang mencari dukungan untuk embargo minyak asal Rusia. Demikian Jessica yang dapat kami laporkan dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.